Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Yudaning Rumfidan, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2023, kelompok 3 dengan NDH 27. Jabatan Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengikuti Latsar melalui metode e-learning, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan, dengan komunikasi langsung antara pemateri dan peserta yang dilakukan secara online menggunakan media virtual seperti Zoom Meeting. Kelebihan menggunakan metode sinkronus yaitu pembelajaran dilakukan secara dua arah sehingga lebih komunikatif dan interaktif. Kita dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Kekurangannya membutuhkan akses internet yang stabil dan kuat agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Waktu pembelajaran yang kurang fleksibel, serta membutuhkan energi yang ekstra untuk menatap layar komputer dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, metode asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dengan diberikan tugas yang dapat diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri, di mana pemateri dan peserta tidak tatap muka secara pembelajaran. Kelebihan metode asinkronus yaitu dapat melakukan proses pembelajaran kapan saja dan di mana saja, mendorong untuk belajar lebih mandiri. Saya pribadi lebih mudah memahami materi dari metode pembelajaran sinkronus karena secara langsung berinteraksi dengan pemateri sekaligus dapat melakukan sesi diskusi bersama. Tetapi tidak juga mengurangi pemahaman saya terhadap materi yang diberikan pada metode pembelajaran asinkronus karena materi yang dilampirkan juga dapat diakses berulang-ulang. Metode e-learning pada kegiatan Latsar CPNS tahun 2023 ini menggunakan metode sinkronus dengan melalui media Zoom Meeting. Sedangkan untuk metode asinkronusnya dapat diakses melalui situs Kolabja. Situs ini dapat mengakses kegiatan peserta seperti absen harian pagi dan sore, kelas pelatihan online, dan aktualisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1. Selama pembelajaran Agenda 1, tutor saya adalah Bapak Dr. Andes Desi Fernanda, MSLCSC. Metode pembelajaran yang beliau sampaikan kepada peserta Latsar sangatlah interaktif, di mana beliau menyampaikan materi-materi dan tugas yang diberikan pada Agenda 1 dengan sangat jelas. Agenda 1 mempelajari mengenai sikap perilaku bela negara. Terdapat 3 submateri pokok, yaitu submateri yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia guna menyatukan cara pandang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki cara pandang yang mungkin berbeda di setiap daerah ataupun kehidupannya. Wawasan kebangsaan ini hadir untuk menyatukan cara pandang tersebut agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan baik sesuai dengan 4 sensus dasar berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain tentang wawasan kebangsaan juga dipelajari tentang bela negara. Bela negara merupakan tekad sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 dasar dalam bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk berbangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Masing-masing nilai ini memiliki indikator sehingga dapat kita jadikan acuan dalam melakukan aksi nyata bela negara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa poin yang dapat saya ambil adalah wawasan kebangsaan dan bela negara itu hakiki fundamental yang seharusnya menjadi perilaku kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Seseorang apabila sudah diangkat menjadi ASN, maka dia akan mempresentasikan negaranya. Oleh karena itu, ASN diwajibkan untuk menjadi teladan bagi rakyat pada umumnya tentang perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara yang baik. Selanjutnya mengenai submateri yang kedua, mengenai isu kontemporer yang terdapat di Indonesia seperti korupsi, radikalisme, narkoba, terorisme, proxy war, dan juga kejahatan lainnya. Dan submateri yang terakhir atau submateri yang ketiga, yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara dimulai dari kerangka kemampuan awal aksi bela negara dan juga kegiatan kesiapsiagaan bela negara.
Sekian learning journal saya pada agenda 1. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Desi Fernanda, MSOCSC, atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.